Saat bel berbunyi sekali lagi, tanda jam istirahat telah selesai. Naran kembali duduk di tempatnya. Begitu juga Cesi yang langsung datang dan duduk di sampingku lagi. Cowok itu tampan, sama seperti calon suamiku. Ucap Cesi begitu sampai di tempat dudukku. Naran, ya dia memang tidak jelek, sahutku. Jangan lupa, aku akan mengantarkanmu ke rumah Miro. Aku mengangguk pelan, lalu melanjutkan pelajaran dengan tenang. Saat bel pulang sekolah berbunyi, aku langsung melesat keluar dengan cepat bersama dengan Cesi yang mengikutiku dari belakang. Tiba-tiba terdengar suara Naran memanggilku. Suaranya memberhentikan langkahku dan aku menunggunya hingga ia berdiri di depanku. Cesi ngapain? Tanya Naran sambil menatap Cesi yang kini berdiri di sebelahku. Dia minta tolong buat jelasin kematiannya ke calon suaminya. Jadi dia mau nganterin aku ke rumah calon suaminya. Sahutku panjang lebar. Boleh ikut? Tanya Naran sambil menatapku lalu menatap Cesi. Boleh. Lirih Cesi lalu kembali berjalan. Kini Cesi berjalan di depan sedangkan aku dan Naran berjalan berdampingan mengikuti arahan Cesi. Kami tiba di sebuah rumah bercat biru langit yang luas dan mewah. Aku memencet belnya berkali-kali hingga seorang wanita keluar dan menemui kami. Wanita yang terlihat seperti pembantu itu menanyakan tujuan kami datang. Aku mau ketemu sama Tuan Miro Haruko. Ada? Tanyaku. Tuan Miro, ada masalah apa ya? Tanya perempuan pembantu itu sebelum mengizinkanku masuk. Cukup katakan padanya, saya temannya Mbak Cesi. Pembantu itu masuk menemui Miro, lalu kembali mempersilahkanku duduk, menunggu Miro sambil duduk di ruang tamu. Cesi ikut duduk di sampingku dengan tidak sabar ingin melihat wajah Miro. Kamu temannya Cesi? Tanya pria yang ternyata itu adalah Miro. Aku dan Naran mengangguk berbarengan. Gadis tidak tahu diri itu telah mempermalukanku. Dia kabur di hari pernikahan kami. Seharusnya kalau dia tidak ingin menikah cukup katakan saja padaku. Omelan Miro dengan penuh kekesalan. Cesi menunduk terdiam, mendengar tuduhan yang keluar dari mulut Miro yang belum mengetahui kematian Cesi. Maaf, tapi Cesi tidak kabur. Ucapku pelan lalu menunduk. Cesi dibunuh saat dalam perjalanan kemarin. Mayatnya dibuang dan belum pernah ditemukan. Semua orang memang belum tahu kematian Cesi. Tolong, jangan katakan hal yang buruk tentang Cesi. Jelasku dengan agak sedikit takut.
Dibunuh? Tidak mungkin kan? Kenapa aku sebagai calon suaminya sendiri justru tidak tahu? Aku dibunuh oleh seseorang yang tidak menyukai pernikahan kami. Mereka tidak senang kalau aku dan Miro menikah. Katakan itu padanya. Ucap Cesi lalu menangis pelan. Cesi dibunuh oleh seseorang yang tidak menyukai pernikahan kalian. Mereka tidak senang kalau Cesi dan kamu menikah. Jelasku. Naran menatap ke arah Cesi yang menangis. Aku paling tidak mampu kalau melihat seorang wanita menangis. Batin Naran yang terbaca olehku. Miro terlihat sangat terpukul lalu menahan tangisannya. Pasti Barry kan? Tanya Miro dengan kesal. Iya, memang dia. Tapi Barry sudah meninggal. Aku sudah membuatnya mati karena tabrakan mobil, hingga mobilnya hanyut ke lautan. Ucap Cesi melanjutkan tangisannya. Memang dia. Tapi dia sudah meninggal karena kecelakaan mobil, hingga mobilnya hanyut di laut. Ucapku meniru perkataan Cesi. Kekesalan Miro tampak mereda perlahan. Maaf, aku indigo. Karena itu aku bisa melihat Cesi yang sekarang sudah menjadi hantu gentayangan karena tidak tenang. Ucapku mengakui identitas yang kubenci dalam diriku. Ya, aku mempercayaimu. Tolong katakan padaku, di mana Cesi? Katakan padanya, maukah dia tinggal di sini menemaniku? Tanya Miro menatapku dengan penuh harapan. Aku mau. Aku akan menemanimu. Ucap Cesi menatapku. Aku mengangguk pelan, lalu membalas tatapan Miro. Senyuman lebar nampak terukir di wajah Miro, si pria tampan berumuran 20 tahun ini.